Halo sahabat guru semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ayo sahabat guru semua, kita belajar dari rumah. Untuk siswa sekolah dasar kelas 6 dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita mulai belajar, sudahkah kamu melakukan ini? 1. Mandi sampai bersih. 2. Memakai pakaian yang rapih. 3. Sarapan. 4. Berdoa sebelum belajar. 5. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kompetensi dasar, PPKN 3.1. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca. Apakah kalian masih ingat dengan bunyi sila-sila pada Pancasila? Kalau masih ingat, mari kita lengkapi butir-butir sila Pancasila berikut ini. Tahukah kalian kalau jumlah bulu Garuda Pancasila itu melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Contohnya, bulu pada sayap burung Garuda itu berjumlah 17 yang melambangkan Hari Kemerdekaan. Kemudian, bulu pada ekor itu berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan kemerdekaan. Sedangkan bulu pada ekor atau pada pangkal ekor itu berjumlah 19 helai. Dan bulu pada leher berjumlah 45 yang melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sekarang kalian sudah tahu kan lambang sila kelima Pancasila? Ya, pintar sekali. Padi dan kapas. Nah, sekarang coba kamu cermati teks tentang padi berikut ini. Pengamatan pertumbuhan tanaman padi. Padi merupakan
jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai tanaman pangan dunia. Padi sebagai penghasil beras ini tergolong dalam jenis tanaman rumput-rumputan. Semakin meningkatnya permintaan beras membuat begitu penting peran budidaya padi, terutama di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan makanan pokok beras dan pengkonsumsi beras terbesar. Salah satu tantangan yang muncul dalam budidaya padi adalah menurunnya produktivitas lahan yang disebabkan penerapan cara budidaya yang tidak memperhatikan keadaan faktor lingkungan dan tidak bersifat berkelanjutan. Penggunaan lahan secara terus-menerus bisa menjadikan penurunan fungsi lahan dalam penyediaan berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas lahan. Namun, penerapan budidaya yang baik dan benar menjadi syarat pokok dalam meningkatkan produktivitas tanaman, terutama padi. Kualitas benih merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Benih yang berkualitas mampu beradaptasi, memiliki pertumbuhan yang cepat, serta seragam, tumbuh lebih cepat, dan tinggi nilai produktivitasnya. Pemilihan benih berkualitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan merendam benih dalam larutan garam dengan menggunakan indikator telur. Letakkan telur di dasar air dan masukkan garam hingga telur terangkat di permukaan. Selanjutnya, telur diambil dan masukkan benih padi. Benih yang mengambang dibuang. Persemaian benih bisa dilakukan 25 hari sebelum masa tanam. Tempat untuk persemaian diusahakan sama atau tidak terlalu jauh dari lahan untuk menjaga kesegaran waktu proses pemindahan. Yang paling perlu diperhatikan adalah drainase harus baik agar benih tidak berlebihan air. Panen bisa dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan telah menguning, yang biasanya 33 sampai 36 hari setelah padi berbunga. Cara panen dapat dilakukan secara manual menggunakan sabit dengan memotong pangkal batang atau dengan mesin. Untuk menghemat waktu, panen dilakukan serentak dalam satu lahan untuk mengurangi resiko diserang hama. Setelah kalian membaca dan memahami teks di atas, coba sekarang kalian tuliskan 10 fakta tentang tanaman padi berdasarkan teks tersebut. Setelah kita belajar tentang makna yang terkandung dalam burung Garuda, sekarang coba kalian tuliskan sila yang sesuai dengan lambangnya. Kepala banteng, lambang dari sila keberapa? Kemudian, pohon beringin, lambang dari sila keberapa? Kemudian, padi dan kapas, lambang sila keberapa? Rantai, lambang sila keberapa? Dan bintang, lambang dari sila keberapa? Itu tadi materi pertemuan kita kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan salam Ru Guru.